masing-masing, itu juga kita akan bantu melakukan recovery system dengan menyediakan juga infrastruktur yang diperlukan, baik itu menggunakan alternatifnya PD1 atau menggunakan temporary resource yang kita sediakan. Jadi bolehlah saya mohon izin untuk menanggapi sedikit, karena ini masalah tidak boleh dikatakan masalah yang gimana ya mau bilang, jadi tidak simpel gitu loh. Karena kalau melihat uraian tadi ya dari Kominfo sendiri, jaringan kita itu internet, berarti semua sudah terkoneksi, sudah online, dari mulai server, workstation ya kan, kemudian ke user itu sudah terkoneksi dengan internet. Andai data pusat itu sudah kejebol, berarti hacker bisa dengan leluasa masuk ya kan ke seluruh workstation jaringan yang ada di kalau boleh dikatakan, nah ini sistemnya ya kan, masuk ke jaringan-jaringan yang lain. Makanya kan di situ ada 281 atau 282 ya lembaga itu yang sudah kejebol. Jadi karena jaringan ya, sistemnya jaringan, tinggal dia menggunakan yang mana, wide area network atau local area network. Ini yang belum dipahami dari orang-orang Kominfo ketika mereka membuat suatu jaringan online langsung ya ke publik. Berarti dulu waktu membangun server ini ya, membangun jaringannya harus memiliki arsitektur. Makanya ini sebenarnya pelajaran awal di pelajaran kalau di bidang IT itu local area network, pelajaran mendasar. Ketika kita mau mengupload kepada publik informasi kita, berarti kita harus punya backup. Nah, backup itu tentunya semua itu juga didasari atas kebutuhan masing-masing, kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua, sistem keamanan jaringannya, security sistemnya. Bagaimana arsitektur dari jaringan kita, besar, kecil, menengah, sedang. Nah, itu harus dipikirkan juga untuk security sistemnya. Nah, yang terjadi ketika security system kita tidak sesuai dengan arsitektur yang ada, ketika pusat data kejebol, otomatis dia bisa masuk ke workstation atau dikatakan di sini tenan-tenan yang lainnya, workstation yang lainnya di seluruh lembaga kementerian. Nah, ini bahaya sekali. Namun kalau saya tidak ingin menyalahkan atau gimana, yang sudahlah, tinggal kita bagaimana sekarang, seperti yang sering saya sampaikan, membangun sistem pertahanan cyber. Karena ini dunia kita ini sekarang dunia future, to the future world, semuanya serba teknologi, serba online system. Jadi di sini seperti dulu dikatakan, saya masih ingat ketika pemilu 2019 ya, ketika Bang Fadlizon pada waktu itu ketua MPR yang menanyakan di mana server KPU atau server negara. Kan sudah saya bilang, kita nggak mungkin menunjukkan server induknya. Berarti kalau tidak mungkin menunjukkan server induknya, berarti ada server bayangan lainnya. Nah, ini ada alibi-alibi yang ingin saya analisis ya, karena memang kita sudah di pucuk pimpinan, dalam arti di tingkat analis kita menganalisis sistem. Dan makanya kalau ada server induk berarti harus ada server bayangan. Seperti yang saya sampaikan ketika Bang Fadlizon mengatakan kok pemerintah nggak mau menunjukkan server induknya. Nah, kalau ditunjukkan kita diserang hacker seluruh dunia, diacak-acak. Makanya harus ada server bayangan yang lain membackup itu. Nah, server bayangan ini fungsinya adalah juga security system. Ketika hacker itu mau masuk, dia akan membobol data server induk, server bayangan ini akan menembak langsung. Sniper, ada program sniper ya di jaringan itu. Ketika ada gerakan di dalam pantauan net watcher, bahasanya net watcher. Nah, sniper server bayangan akan selalu membidik ketika itu hacker itu sudah memasuki batas warning, dia akan ditembak oleh sang sniper, cas, melalui net watcher. Gerakan-gerakan net watcher dipantau melalui net watcher. Jadi pengawas jaringan. Nah, makanya kita berbicara bisa mengatakan menganalisa, berarti kita mampu mendeteksi gerakan hacker. Dari mana hacker itu? Nah, kita buka server induknya atau pengawasnya, net watchernya.
punyanya Kominfo atau mungkin punyanya BIN, punyanya BAIS, punyanya BSSN, itu kita buka datanya semua atau programnya semua. Bagaimana mereka mengawasi security system kita? Itu bagi saya ya. Jadi kalau sampai kejebol berarti ya semua institusi, lembaga itu kejebol datanya. Karena di sini dikatakan ada hampir 500 sampai 600 kelembagaan. Sedangkan yang sudah kejebol 282. Jadi emergensi kita ini. Kalau data rahasia negara sudah kejebol dengan kalau dikatakan tadi ada 500 sampai 600 kelembagaan, berarti 200 sudah hampir hampir setengah itu. Nah, itu bahaya itu. Dan mungkin tidak hanya 282, mungkin semua sudah kejebol. Nah, ini yang saya sampaikan di konten saya terdahulu, warning system. Ini sedikit masukan dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan beliau. Sekian dari saya.